ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعاذني الله وإياكم أجمعين jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat salat subuh berjamaah. Ini pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memilih kita untuk ibadah pada subuh hari ini. Membuka amal kita, membuka kehidupan kita dengan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan segenap amal ibadah kita jadi amal saleh, amal yang makbulah, amal yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita masih membahas tentang pembahasan yang sebelumnya sudah cukup lama ya, tentang makna syahadatain, rukun, syarat, dan konsekuensi serta pembatal-pembatalnya. Ada situ nggak sudah masuk? Belum masuk ya? Ya, kita akan membahas tentang yang pernah kita bahas sebelumnya. Kita akan lanjutkan. Ya, tentang makna syahadatain yang sering kita ucapkan dalam salat kita, keseharian kita sangat sering kita mengucapkan kalimat ini. Ya, dalam salat kita katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika tahiyat akhir atau tahiyat awal, selalu kita baca syahadatain ini. Oleh karena itu perlu bagi kita untuk kita pahami tentang kalimat ini. Kalimat inilah kalimat yang menyelamatkan kita dunia sampai ke akhirat kita nanti ini. Kekalnya orang di dalam neraka jahanam itu karena kalimat ini juga. Dan masuknya manusia ke dalam surganya Allah karena kalimat ini. Dan hancurnya dunia isinya karena kalimat yang mulia ini. Jadi kalimat ini cukup pendek tapi luar biasa makna kandungan di dalamnya. Nah, ini kita akan membahas. Kemarin telah kita bahas pada pertemuan pertama, yaitu makna syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah. Ini yang pertama. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, makna la ilaha ini menafikan segala macam sesembahan selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apapun jenis macam bentuk sesembahan itu nggak punya hak dan untuk disembah, harus dinafikan semuanya, harus dihilangkan, harus dimusnahkan semuanya. Dan menempatkan hanya Allah, illallah, kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala punya hak untuk disembah. Maka tidak ada manusia manapun di permukaan dunia ini
sekaliber bagaimanapun ilmunya, kekayaannya, harta bendanya, pangkat dan jabatannya, nggak punya hak untuk disembah. Makanya Fir'aun dia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan kalian. Allah musnahkan. Ya, ini menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini kalimat yang sebenarnya makna sebenarnya kalimat ini adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Jadi tanamkan dalam diri kita bahwa apapun siapapun dia, makhluk manapun dia, malaikat muqarrabun atau nabiul mursalun, malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala atau rasul yang diutus oleh Allah enggak punya hak dia untuk disembah. Hak sembahan itu hanya milik Allah Tabaraka wa taala. Rasul itu punya hak untuk ditaati. Ya, Anibudullah beribadah kepada Allah wa atiu dan ikuti aku. Ikuti Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah kalimat la ilaha illallah ini, kalimat ini betul-betul kalimat yang maknanya sebenarnya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Banyak orang menafsirkan kalimat la ilaha illallah ini tidak ada Tuhan selain Allah. Ini salah besar. Ya, karena banyak Tuhan-Tuhan juga mereka mengklaim sebagai Allah. Ada juga yang mengatakan la ilaha illallah ini kan dengan mengatakan tidak ada pencipta selain Allah. Yang betul nggak ada yang bisa menciptakan segala sesuatu, itu Allah yang menciptakannya, tapi bukan itu maknanya. Kalau seperti itu maknanya, maka iblis pun mengakui Allah sebagai pencipta. Apa kata iblis ketika Allah Subhanahu wa taala menanya kepadanya, mana aka antasil bashar? Hai iblis, apa yang membuat kamu itu nggak mau menyembah kepada manusia aku ciptakan? Apa kata dia? Ana khairum minhu khalaqtani. Aku lebih baik kepada dia, kau ciptakan aku. Artinya dia tahu Allah yang menciptakan dirinya. Si iblis ini mengetahui bahwa memahami dengan pasti dia, dengan benar dia bahwa dia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini nggak pas karena iblis pun mengakui, tetap dia bukan termasuk makhluk yang selamat. Yang kedua juga, yang ketiga kita lihat Allah juga orang mengatakan nggak ada hakim, nggak ada hukum selain hukum Allah. Benar. Ini bukan itu maknanya. Nah, ini semua kalimat-kalimat inilah yang membuat kadang-kadang kaum muslimin mereka jadi bias makna kalimat yang mulia ini. Kalimat yang mulia yang tadi bahwa kalimat yang mulia inilah ma'budu bihaqqin illallah. Enggak ada yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat yang pertama, la ilaha illallah. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan namanya Muhammad sebagai hamba dan Rasul sebagai utusan. Ya, makanya dalam ayat dalam surat Al-Fath ayat terakhir itu Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ikuti, yang kita taati adalah utusan. Karena dia Rasul itu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang manusia diangkat menjadi nabi dan rasulnya hak Allah Tabaraka wa taala, bukan hak manusia. Makanya banyak manusia dulu zaman Rasulullah pun pernah ada kan manusia mengklaim dia sebagai rasul. Musailamah al-Kadzdzab. Dia mengatakan dia sebagai nabi dan rasul. Padahal nabi dan rasul punya kelebihan tersendiri yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Ada mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada mereka sehingga mereka di luar kemampuan manusia manapun. Ya contohnya saja ketika Musa alaihissalam dengan pesihir-pesihirnya Firaun. Itu luar biasa, dikumpulkan semua tukang sihir yang paling tinggi derajatnya, tukang sihirnya itu dikumpulkan oleh Firaun untuk bersaing dengan Musa, untuk adu tanding dengan Musa alaihissalam. Dilemparkanlah tali-tali jamari mereka, tali-tali mereka dilemparkan sehingga mengkelabui mata manusia, dianggap itu sebagai ular, padahal itu tali sebenarnya.
Tidak ada seorang pun manusia bisa merubah wujud benda ke benda lain. Tadi itu saja. Dari benda hidup menjadi benda mati. Atau ada benda mati menjadi benda hidup. Nggak akan mungkin terjadi. Karena Allah punya sifat Al-Hayyu, Al-Qayyum. Allah punya sifat juga yang dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan manusia. Allahu tabaraka wa ta'ala. Maka manusia manapun dia, secanggih manapun teknologi manusia yang dimiliki oleh manusia, nggak akan mungkin mereka bisa mengganti, bisa merubah benda mati menjadi benda hidup. Nggak akan mungkin terjadi hal seperti itu. Nah, ini Firaun ingin mentaklukkan Musa alaihissalam. Musa alaihissalam utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dilemparkan tongkatnya, saya memakan semua itu. Begitu dimakan semua yang dilemparkan itu hasil tersebut, dia ini nggak mungkin manusia. Ini nggak mungkin manusia biasa. Karena mereka yang terpilih oleh Firaun ini malah orang-orang yang luar biasa. Kecanggihan dari segi sihir mereka. Sehingga apa akibatnya? Sujudlah semua konsep itu pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Musa dan Harun. Iman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Memurkalah Fir'aun di situ. Nah, ini kita lihat bahwa Nabi sebagai yang kita ikuti adalah utusan. Ya, Muhammadur Rasulullah. Muhammad sebagai pribadi, nama pribadi Rasulullah SAW Muhammad yang kita ikuti adalah utusan Allah. Dialah utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing manusia dengan siratal mustaqim. Itulah fungsi Nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, itu yang kita ikuti. Dan beberapa ayat Al-Qur'anul Karim tentang Nabi, tentang Rasul ini ada dua kan. Ya, bahwa Rasul itu diikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan karena kemahuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tapi semata dari kita Allah perintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ata'ar Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nggak akan mungkin manusia itu bisa mendapat derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mengikuti orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah dapat rekomendasi dari Allah Azza wa Jalla. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah mengatakan kalau kau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu fattabi'uni, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ikuti kajian, kiai, ustaz, ulama, bukan. Yang ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia, satu-satunya manusia yang telah direkomendasikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk kita ikuti hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak akan mungkin seorang bisa beribadah dengan baik, nggak mungkin bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara, tanpa mengikuti, tanpa harus dia mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Baru Allah katakan yuhibbukumullah, maka pasti kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak orang sekarang itu terkadang melecehkan sunnah, meremehkan sunnah. Ya nggak mungkin dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita nggak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang selanjutnya makna syahadatain atau rukun syahadatain tadi itu la ilaha illallah itu an-nafi wal isbat. Ini dua ini harus ada dua-duanya. An-nafiu menghapuskan, menghilangkan, dan al-isbat menetapkan. Apa yang dinafikan? La ilaha. Nggak ada ilah selain, nggak ada ilah. Nah, ilah ini harus dihilangkan semua. Semua sesembahan selain Allah dihilangkan semua, dinafikan semuanya. Dihapus.
Nggak akan mungkin dia bisa murni syahadatnya, murni tauhidnya kalau dia masih ada ilah lain yang dia sembah. Nggak akan mungkin terjadi hal seperti itu. Hal yang terpisah jauh, makanya syarat kedua ini harus dipenuhi. Ya, menafikan segala macam sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan satu-satunya zat yang disembah hanya Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dalam berdoa, dalam isti'anah, dalam kita bertawakal, dalam kita berzikir kepadanya, mohon semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat tergantungnya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tempat tergantungnya makhluk. Allah enggak tergantung dari makhluknya. Tapi makhluk yang tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Salat kita, zakat kita, atau haji kita, atau umroh kita enggak menambah kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kafirkan manusia sehingga mau beribadah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi kemuliaan, keagungan, kebesaran Allah tabaraka wa taala. Enggak. Karena itulah bilang tadi itu bahwa kita makhluk yang tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tergantung pada Allah, hendaklah kita pun untuk mentaatinya dengan mutlak kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya jangan sekali-sekali kita merewengkan masalah ibadah ini, berat. Ya, masalah tauhid yang utama dan pertama ini adalah tauhid yang kita hanya satu-satunya zat yang kita ibadati hanya Allah Subhanahu wa taala, dan semua sesembahan yang disembah oleh Allah itu makhluk. Apakah matahari, agama Shinto di Jepang misalnya menyembah matahari. Di Hindia menyembah sapi. Selalu tiap tahun pasti berkelahi, itu pasti perang antara Islam dan Hindu. Orang Islam menyembelih Tuhannya orang Hindu. Makhluk. Orang Nasrani menyembah kepada Isa bin Maryam. Siapa Isa itu? Manusia. Siapa yang menciptakannya dia? Allah Subhanahu wa taala, makhluk. Jadi semua apapun yang disembah oleh manusia yang ada di permukaan dunia ini adalah makhluk semuanya. Yang kita sembah siapa? Pencipta makhluk itu yang kita sembah. Itu Allah Rabbuna Jalla wa'ala. Allah Tabaraka wa ta'ala itu yang kita sembah. Makanya Allah murka kepada orang-orang yang menselewengkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, ayat-ayat yang jelaskan dari Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, la infisama laha, wallahu samiun alim. Ayat ini menjelaskan kepada kita menafikan nafi dan isbat dalam ayat ini. Allah mengatakan la ikraha fid din, enggak ada paksa dalam beragama. Sudah jelas. Ar-rusyd, jalan yang lurus, sudah jelas. Allah telah bentangkan jalan yang lurus itu dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jelas, terang benderang. Arah menuju kepada surganya Allah Tabaraka wa ta'ala. Menjadi ridho Allah Tabaraka wa ta'ala. Jalan yang diberkati, jalan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, terbentang jelas. Enggak tersamarkan oleh kita. Kemudian, ya, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Dan orang-orang jalan-jalan yang menyimpang pun sudah jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, faman yakfur bit-taghut. Barang siapa mengingkari taghut, ini menafikan. Taghut itu adalah syaitan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, itulah taghut. Segala sesuatu yang disembah selain Allah itulah taghut. Apapun itu, manusia kah, benda mati kah, benda hidup kan dia, semua adalah taghut semuanya. Semua yang disembah selain Allah, maka Allah katakan di sini, Allah menafikan segala macam taghut dan disebutkan yu'minu billah, dan beriman kepada Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang seperti ini, apa kata Allah? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Orang seperti ini telah dia berpegang teguh pada tali agama Allah Subhanahu wa taala yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit sana, yaitu Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Itulah yang Allah telah bentangkan kepada kita. Barang saya pegang teguh kepadanya, ya,
Rusqa lan fi somalaha, maka dia enggak akan sesat selama-lamanya. Nah, ini sebagian Rasul akan menjelaskan juga, taraktu amrain. Aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara. Ittamaksakum bihima, ya, lan tadillu abada. Kalau kau berhenti pada keduanya, lan tadillu, enggak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati. Kitabullah itu Al-Qur'an Karim dan sunnahku. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah jalan yang terang benderang yang Allah telah jelaskan kepada kita. Orang yang berpegang teguh kepada tali agama Allah itu Al-Qur'an Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lan fisama laha. Maka orang seperti ini tidak akan pernah dia tersesatkan karena dia telah berpegang pada tali yang sangat kuat dan kokoh yang telah Allah bentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir Allah mengatakan, wallahu sami'un alim. Allah sami' mendengar. Apapun perbuatan yang dilakukan oleh makhluknya, tidak hanya manusia, makhluk manapun yang ada di permukaan dunia ini, apalagi manusia, Allah sami', Allah mendengarnya. Alim, Allah mengetahuinya. Alimul ghaib wa syahadah. Allah mengetahui yang ghaib wa syahadah. Jumlah makhluk yang tinggal di alam syahadah ini, di dunia ini, yang kita nggak bisa mengetahui jumlahnya berapa. Spesies ikan saja di lautan beberapa yang diambil tiap hari oleh manusia berapa ton. Belum lagi ayamnya, belum lagi segala macam itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui semuanya oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, dalil yang pertama. Dan dalil ini menunjukkan kepada kita bahwa siapa yang mengkufuri tagut dan berpegang kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berpegang teguh kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, syaratnya tadi itu mengkufuri tagut, mengingkari tagut dan segala macam bentuk jenis macamnya tagut tersebut. Yang kedua, dalam surat Al-Hajj. Tolong dicek ya. Al-Hajj ayat 61-62. Dzalika bi anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail wa anna Allah samiun basir. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Subhanallah. Allah jelaskan tentang rububiyahnya, tentang kekuasaan Allah, tentang af'alnya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa itu? Zalika bi anna Allah, demikian Allah Subhanahu wa taala. Yulijul laila fin nahar, Allah masukkan malam dalam siangnya dan siang dalam malamnya, bergantian siang dan malam itu tempat kehidupan manusia. 24 jam kehidupan kita selalu ada pagi, ada sore, ada malam. Itulah perjalanan manusia, di situ Allah ciptakan manusia untuk dia berbuat ibadah pada waktu tersebut. Malamnya masuk, maka hilanglah siang. Masuknya siang, maka hilangnya malam. Terus seperti itu. Ya. Wa anna Allah sami'un basir. Dan Allah maha sami'un mendengar dan basir melihat. Kemudian Allah katakan, zalika bi anna Allah, yang demikian itu adalah Allah Subhanahu wa taala huwal haqq. Dialah Allah yang hak untuk disembah. Allah jelaskan tentang perbuatannya yang tidak ada makhluk manapun yang mampu untuk merubah siang ke malam, malam ke siang. Nggak ada. Tunjukkan siapa manusia yang bisa merubah ini. Tunjukkan. Sepintar bagaimanapun dia, secanggih bagaimanapun teknologi mereka, bisa merubah antara dari siang ke malam atau malam ke siang. Akan mungkin. Itu Allah yang melakukan seperti itu. Allah jelaskan tentang perbuatannya, tentang af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah katakan zalika bi anna Allah wal haq. Demikian Allah yang mampu berbuat seperti itu hanya zat yang menciptakan makhluk, itu Allah Subhanahu wa taala, itu yang hak disembah. Itu yang punya hak untuk disembah, Allah tabaraka wa taala. Wa anna ma yad'una min dunihi, dan orang-orang yang berdoa, memohon, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wal batil, itu yang sesat. Itu yang menyimpang dari kebenaran. Ya, wa anna Allahu wal aliyyul kabir. Jadi Allah maha tinggi dan maha besar, Allah Azza wa Jalla. Itu dari yang kedua. Yang ketiga dalam Al-Hajj juga, ya,
Yang diterangkan di sini oleh para ulama kita, wa anna ma yad'una min dunihi wal batil ialah ai minal asnami wal andari wal awthan. Semua yang disembah selain Allah itu adalah patung-patung yang disembah oleh mereka. Apakah dia tumbuh-tumbuhan, apakah dia pohon-pohonan, atau macam-macam, semuanya itu adalah selain Allah Subhanahu wa taala, makhluk tadi itu, dan itu dinafikan, harus dihilangkan. Ya, dan menetapkan wa kullu ma udi'a min dunihi ya ta'ala huwal batil, dan semua yang diminta, yang disembah, yang dimohonkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu batil. Itu sesat. Ya, wa annahu la yamliku dharran wala naf'a, dan mereka semua itu yang mereka sembah tidak bisa mendatangkan mudarat atau menghilangkan mudarat atau membawa manfaat, tidak sama sekali. Yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat hanya Allah tabaraka wa taala. Nah, ini harus kita pegang itu dalil yang sangat jelas kepada kita tentang hak penyembahan itu tidak pernah Allah berikan pada siapapun, dan itu hanya hak Allah tabaraka wa taala. Surat Al-Luqman ayat ke-29 30. Ya. Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail wa sakhara asy-syamsa wal qamar kullu tajri li ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Dzalika bi anna Allah wal haqq. Subhanallah. Dzalika bi anna Allah wal haqq annama yad'una min duni min dunil batil wa anna Allah wal aliyul kabir. Subhanallah. Ini jelaskan ayat Allah dalam surat Al-Luqman juga. Ini Allah mengatakan, Allah terangkan dulu, alam tara anna Allah. Apakah kau enggak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yulijul laila fin nahar, memasukkan malam ke dalam siangnya dan siang ke malamnya. Silih berganti tiap saatnya itu. Sampai kapan? Ila ajalin musamma, sampai hari yang pada saat tersebut Allah tentukan, maka itu terjadi hari kiamat. Makanya pada ahli tafsir dan bawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika matahari itu telah tenggelam dan masuk malam, bertanya Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Abu Dzar, tahukah kau kemana matahari pergi? Allah Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah katakan, matahari datang kepada Allah untuk sujud kepada Allah. Ya, dan Allah perintahkan setelah sujud ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan kembali kamu ke tempat asalmu. Di mana kamu terbit, tempat terbitmu kembali lagi. Sampai terakhirnya itu Allah katakan kembalilah kamu ke tempat tenggelammu. Dan itulah terjadinya alamatul qiyamatul kubra. Terjadi hari kiamat yang besar. Ciri-ciri hari kiamat yang dahsyat, yang besar adalah terjadinya matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Dan barulah manusia di situ bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat tersebutlah tertutupnya pintu taubat. Makanya yang paling busuk, yang paling buruk ya manusia yang hidup pada terjadinya hari kiamat. Itu manusia yang paling buruk sudah itu. Kenapa? Jangan hari kiamat. Hari kiamat itu dibenturkan semuanya. Subhanallah. Iza zulzilatil ardu zilzala. Ketika langit dan bumi itu dibelah oleh Allah, dibenturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini jangan bukan kayak begitu, jangan gitu ya. Gempa bumi saja, longsor saja bisa makan korban, bisa ribuan orang makan korban. Tsunami, kita lihat tsunami berapa coba tsunami yang jadi korban. Subhanallah, itu belum semuanya, belum dunia dihancurkan. Sebagian saja, sebagian kecil dari wilayah dunia Allah berikan pelajaran bagi kita. Apalagi dunia ini menjadi kayak daun aja berterbangan. Auzubillah min dzalik. Allah musta'an. Nasallallahu alaihi, ini berat. Maka orang terburuk adalah orang yang hidup pada ketika hari kiamat terjadi. Makanya nanti itu panjang ceritanya ya, panjang kisahnya.
Itu ketika hari kiamat menjelang terbenamnya matahari dan terbitnya tempat tenggelamnya itu ditiupkan oleh Allah angin dari Yaman sana. Setiap angin tersebut akan mengambil, akan mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Maka tidak lagi orang beriman di situ. Hancurnya Ka'bah, Al-Quran ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang tidak lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lagi suara azan. Kalau sekarang masih ada suara azan, alhamdulillah masih bagus itu, masih enak. Iya. Hari kiamat terjadi nanti ketika matahari terbit di tempat tenggelamnya, maka azan tidak ada. Kiblatnya mereka sudah tidak ada. Maka terjadi hari kiamat yang besar di situ, maka hancur binasanya. Wa nufikha fis-sur, ketika Allah meniupkan sangkakala oleh malaikat tersebut, hancur semua dunia ini dan segala macam yang ada. Memang Allah hancurkan dunia, enggak ada harganya bisa Allah tabaraka wa taala. Allah tidak pernah memuliakan dunia. Enggak pernah Allah mengagungkan dunia. Yang selalu Allah muliakan adalah surganya, arsy-Nya. Dunia nggak pernah. Tolong tunjukkan ayat dalil yang Allah pernah mengatakan dunia itu baik, dunia tidak. Tapi dunia itu seperti lahun, walaibun, permainan dan sendaguro. Itulah dunia yang kita kejar sekarang ini. Pagi, siang, sore, malam kita cari rezeki, cari nafkah sampai lupa segala-galanya. Nauzubillah min dzalik. Padahal yang kita kejar adalah ada pemiliknya, itu Allah Subhanahu wa taala, pemilik semuanya. Nah, ini Allah katakan di sini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Memasukkan malam dalam siang, siang ke dalam malam, wasakhkhara syamsa wal qamar, aja matahari dan bulan, kullu tajri li ajalin musamman. Mereka beredar, mereka berputar sampai batas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Setelah Allah telangkan, Allah tabaraka jelaskan tentang afalnya, perbuatannya, baru Allah katakan, zalik, yang demikian itu, yang berbuat seperti hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah wal haqq, hanya Allah yang hak, yang punya hak untuk disembah, karena Allah yang memutar balikkan dunia dalam jagat raya ini. Pagi dan siang, siang dan malam, adanya matahari, adanya bulan, mereka beredar pada garis edar yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai batas itu tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang hak Allah tabaraka wa taala. Allah yang punya kemampuan untuk seperti itu, dan itulah yang zat yang kita sembah, itu Allah yang hak, yang benar. Hanya Allah tabaraka wa taala. Wa annama yad'una min dunil batil, dan segala sesuatu yang mereka ibadah, mereka minta, mereka sujud, mereka mohon kepada selain Allah tabaraka wa taala, dan batil semuanya. Kesesatan semuanya. Ya. Kemudian apa kata Allah? Anna Allahu wal aliyul kabir. Allah Maha tinggi dan Maha besar, Allah Azza wa Jalla. Nah, ini pun demikian. Dinafikan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan menisbatkan yang punya hak untuk disembah itu hanya Allah Azza wa Jalla. Yang lain enggak punya hak untuk disembah. Ayat yang lain juga, ini banyak ya. Dan Az-Zukhruf, ya, surat ke-41, ayat ke-28, 26 sampai 28. Gimana? Zuhruf. Oh, berarti salah ini. Alhamdulillah, hatur nuhun Bu, syukron, jazakallahu khair, jazakallahu khair. Surat ke-43 disalahkan, saya salah. Surat ke-43 Bu ya. Ya, nanti saya rubah nanti insyaallah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Idza qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin waj'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ini dakwah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu terkenal. Ya Allah angkat dia sebagai nabi dan rasul, dan Allah mengatakan pada Ibrahim alaihissalam imamul nas, pemimpin manusia. Khalilullah, kekasih Allah tabaraka wa taala Ibrahim alaihissalam. Ya. Apa kata Ibrahim kepada kaumnya, kepada bapaknya? Idza qala Ibrahim li abi, ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, apa kata Ibrahim? Dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Hai, aku berlepas diri dari apa yang kau sembah selain Allah Subhanahu wa taala.
Bara sifat tidak ada hubungan sama sekali dengan mereka. Walaupun bapaknya. Walaupun bapaknya yang katakan di sini liqaumihi, li abihi wa qaumihi, kepada bapaknya dan kepada kaum-kaumnya. Innani bara, aku berlepas diri dari kalian semuanya yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Illal ladzi fatarani, kecuali kau menyembah hanya kepada Allah, fatarani, yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakanku, telah memberikan petunjuk kepadaku. Fa innahu sayahdi, dan Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan, dan Allah jadikan itu kalimat yang kekal bagi Ibrahim alaihissalam, yang terus berlangsung cucu anak-anaknya sampai cucunya dan sampai cucu yang terakhir siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cucu Ibrahim alaihissalam dari silsilah dari Ismail. Karena dua anak Ibrahim alaihissalam dan dua istri. Istri pertamanya Sarah, istri keduanya adalah Hajar. Istri pertamanya itu enggak hamil, susah, belum dapat anak. Sehingga dalam pengembarannya itu Ibrahim alaihissalam bersama istrinya masuklah negeri Mesir. Tahulah negeri Mesir gimana itu, kerajaan yang luar biasa, kerajaan tua yang luar biasa sejak Firaun itu. Sebelum Firaun juga sudah kekejaman luar biasa, kezaliman luar biasa. Ditangkap Ibrahim sama istrinya. Istri Ibrahim ditangkap, istrinya pun ditangkap. Istrinya ini mau dijamah oleh raja. Setiap dijamah itu kekaku tangannya, dia bisa ngapa-ngapain. Ya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah saat itulah dikembalikan lagi Ibrahim pada istrinya dan dihadiahkan siapa? Hajar. Bertiga ini istrinya Sarah mengatakan pada Ibrahim nikahin Hajar ini. Kan nggak mungkin bertiga kan? Ya, satu mahram, satu bukan mahram. Sehingga kedua ya dua istri dan Ibrahim. Nah, yang pertama hamil itu siapa? Hajar. Yang melahirkan Ismail. Yang kedua baru hamil istri yang pertamanya itu Sarah yang melahirkan Ishak. Dari Ishak ini terus sampai kepada Isa bin Maryam. Dan banyak keturunan Nabi dari kalangan Ishak. Sedangkan dari kalangan Ismail itu sedikit. Dan ujung penutupnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cucu Ibrahim alaihissalam. Nah, maka Allah katakan di sini, waj'alaha kalimatan baqiyatan. Kalimat Ibrahim alaihissalam, kalimat tauhid yang diwariskan oleh Ibrahim alaihissalam pada anak keturunannya itu jadi kekal terus menerus dan sampai pada dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang 13 tahun lamanya di Mekah itu hanya meluruskan mereka, membersihkan mereka dari segala macam bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa perjuangannya Ibrahim alaihissalam. Nah, ayat ini pun kita lihat bahwa Ibrahim alaihissalam mengatakan pada kaumnya, "Inni bara'atun mimma ta'budun, mimma ta'budu." Aku berlepas diri. Ini menafikan, menghilangkan segala macam sesembahan yang disembah oleh kaumnya, oleh bapaknya yang bukan Allah Subhanahu disembahnya. Baru menisbatkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ayat selanjutnya, illal ladzi fatarani. Kecuali engkau kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah akan menjadi teman, akan menjadi ayah yang benar. Inilah kisah Ibrahim alaihissalam yang luar biasa. Banyak kisah lain ya yang Ibrahim alaihissalam ini kepada bagian dalam dakwahnya, perjuangannya, bahkan sampai kemarin kita merayakan Idul Adha karena Ibrahim alaihissalam, kisah Ibrahim alaihissalam. Safa dan Marwah, orang haji itu sa'i Safa dan Marwah itu peristiwa Ibrahim alaihissalam, keluarganya Ibrahim alaihissalam. Jadi warisan Ibrahim alaihissalam itu luar biasa, sampai sekarang masih tegak berdiri. Kiblat siapa yang bangun? Ibrahim alaihissalam sama anaknya Ismail. Sampai kita tahu ada makam Ibrahim di situ kan yang bersegi 6 kalau salah itu, tempat kakinya Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Itu luar biasa perjuangannya. Jadi menegakkan tauhid Ibrahim itu luar biasa. Sampai harus rela
lemparkan dalam api. Coba bayangkan coba. Subhanallah. Hanya karena tauhid. Hanya karena tauhid. Ketika di sidang Ibrahim alaihissalam, siapa yang membunuh, siapa yang menghancurkan berhala-berhala disembah oleh mereka? Kok bisa hancur? Kok Tuhan yang bisa bela diri? Kan dihancurkan semua berhala yang kecil, sisanya satu berhala yang besar oleh Ibrahim alaihissalam. Tanya, siapa yang menghancurkan Ibrahim? Datang ke Ibrahim alaihissalam di situ. Diinterogasi Ibrahim alaihissalam. Apakah itu yang dihancurkan? Itu yang berhala besar. Tunduk mereka semuanya. Tuhan tidak bisa bela diri. Apalagi membela orang lain, membela makhluk yang masih hidup. Ini makhluk mati disembah oleh mereka, dibangun, dibuat dengan karikatur macam-macam, dibuat dengan besi, dengan semen, aduk-adukan, jadilah berhala, jadi kalau patung yang disembah oleh mereka. Patung itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa pindah tempat, nggak bisa lihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa ngapa-ngapain kalau disembah. Subhanallah. Hawla wala quwata illa billah. Ini kebodohan ini luar biasa manusia. Nah itu yang la ilaha illallah. Yang kedua Muhammad Rasulullah. Rukunnya Muhammad Rasulullah SAW adalah tidak dua. Harus ifrat dan tafrid. Tidak meremehkan. Dan tidak tafrid berlebih-lebihan. Tidak meremehkan dan tidak berlebih-lebihan. Di tengah, wasat tidak di tengah-tengah. Meremehkan artinya apa? Gak mau peduli dengan sunnah. Gak mau peduli dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Cuek dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang tafridnya berlebihan. Mengangkat bermohon para nabi, minta para nabi. Ini mengangkat Nabi SAW di derajat yang tinggi. Melebihi, menyamai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kebanyakan yang ada sekarang ini seperti ini, kan nggak sadar. Terutama ketika baca apa? Baca salawat. Subhanallah. Ada yang hafal salawatnya itu? Anta nur fauqa nur. Ada yang hafal nggak itu? Engkau Muhammad cahaya di atas cahaya. Subhanallah. Ini kan disyirikan soalnya kayak gini. Orang nggak sadar. Nggak paham apa makna yang dibaca oleh mereka. Subhanallah. Yang cahaya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Allahu nurul ladzi. Allah punya cahaya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah pembawa cahaya. Bukan Anda, nur. Bukan kamu yang cahaya, bukan. Rasul pembawa cahaya. Dari mana? Dari kegelapan menjadi terang benderang. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Rasulullah membaca apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bukan beliau, bukan Rasulullah SAW sebagai cahaya itu bukan. Yang cahaya itu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang memberikan hidayatul iman itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan Rasulullah SAW. Nah ini berlebihan. Mengangkat derajat Rasulullah SAW sebagai makhluk manusia yang kita taati menjadi manusia yang disembah. Kenapa mohon? Kan meminta kan kepada Rasulullah SAW. Nauzubillah. Nah ini orang nggak sadar. Banyak kaum muslimin yang kadang-kadang melafazkan salawat yang menyimpang dari apa yang sebenarnya. Yang paling bagus, yang paling sesuai salawat Ibrahimiyah. Udah baca itu. Kan setiap salat kita baca kan setiap akhir. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid yang pertama. Atau nanti yang kedua. Iya. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu banyak selawatnya yang pernah kita bahas di sini selawat tersebut. Baca itu yang jelas-jelas ada anunya, ada tuntunannya ya Rasulullah SAW. Sampai sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, qad arafna, kami telah mengetahui kau salam kepadamu. Wa kaifa usalli alaika, dan bagaimana cara kita bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Ini sahabat tuh, paham bahasa Arab, mengerti bahasa Arab. Tahu mereka enggak ngarang sendiri misalnya salawat. Dia tuju kepada Rasulullah SAW. Qad
tolong ajarkan kepada kami bagaimana kami berselawat kepadamu. Sekarang kan macam-macam kan. Ada manakib syekh inilah, ada manakib kiai inilah, ada manakib habib inilah. Subhanallah. Manakib diutamakan, Al-Quran dikesampingkan. Sunnah dikesampingkan. Ini realita, kita harus terbuka semua ini. Supaya kita lurus dalam beragama. Kasihan mereka itu sudah jadi korban. Kenapa? Nggak belajar. Nggak terlalu berilmi. Hanya ikut-ikut gitu aja. Ini kan kata kiai saya begini. Dan kiai saya nggak mungkin salah. Ini masalah yang paling utama di sini sebenarnya. Padahal manusia itu khotok wan isyan. Manusia tempat salah keliru. Manusia wajar. Manusia keliru. Tapi kalau sudah mengatakan bahwa kiai saya, ajaran saya, atau ulama Allah Habib ini nggak mungkin salah. Itu bahaya besar itu. Yang mengancam itu. Bahaya besar sekali. Jangankan manusia biasa. Nabi pun ada salahnya. Nabi ada salahnya. Kok bisa? Ya memang. Karena manusia. Dituntun, dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ayatnya? At-tahrim kan. Ya ayuhan nabi. Lima tuharrim ma'ahallallahu lak. Tabtaghi mardat azwajik. Hai Nabi, kenapa kau halalkan? Kenapa kau haram? Kenapa dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Hanya mengharapkan ridho istrimu. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga ayat lain Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla an ja'ul a'ma. Rasulullah berbuka masam melihat orang a'ma datang, orang buta datang, berbuka masam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat menghardik. Tapi Allah justru bela orang buta ini. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ajengan, kiai, ustadz. Apalagi yang bilang Habib kayak gitu. Kalau bilang Habib, wah semuanya benar sudah perkataannya. La ya akhi. Tidak boleh seperti itu. Kebenaran hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Dan Allah kebenaran Al-Quranul Karim. Dalilnya Al-Quranul Karim. Al-haqqu min rabbik. Al-haq dari Allah. Dan Allah turunkan al-haq itu dengan Al-Quranul Karim. Dan Allah utus manusia yang bawa al-haq itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati kita. Hati-hati kita masalah kayak gini. Banyak. Kalau orang terjebak hal seperti ini. Wah dibilang wah ini ekstrim. Ini salafi. Ini apa. Bukan. Al-Quran dan sunnah yang kita bahas. Bukan itu sebenarnya. Jadi klaim-klaim seperti itu kadang nggak berdasar. Begitu sampaikan Al-Quran. Hadis nggak terima. Padahal rekomendasi kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu rekomendasi kita berislam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu Islam madina. Aku telah sempurnakan untuk agama kalian. Aku ridho Islam jadi agama kalian. Sempurna apa? Al-Quran dan Sunnah telah sempurna semuanya. Nggak perlu tambahan, nggak perlu improvisasi dalam agama ini. Nah ini syarat yang pertama. Tidak boleh kita berlebih-lebihan meremehkan sunnah Rasulullah SAW. Dan tidak boleh kita juga berlebih-lebihan dalam menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah SAW. Kita hanya datang untuk mentaati Rasulullah SAW. Tidak tafrid dan tidak ifrat tadi itu. Tidak meremehkan dan tidak berlebih-lebihan. Ya, dalilnya mana? Dalam surah Kahfi ayat yang ke-110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk mengikrarkan dirinya. Subhanallah. Qul, katakan Muhammad kepada siapa? Kepada semua umatnya. Terutama yang dihadapi waktu itu orang kafir Quraisy. Katakan kepada mereka yang Muhammad, ya, qul innama ana basyar. Aku manusia biasa. Artinya Rasulullah sebagai manusia sama dengan kita manusia biasa. Beliau punya anak, beliau punya istri, istrinya 9. Punya anak, sakit juga, wafat juga, meninggal juga Rasulullah SAW sama dengan kita. Apa bedanya? Bedanya ini.
Bedanya adalah yuha ilayya, aku diberikan wahyu oleh Allah tabaraka wa taala. Inilah pembedanya antara manusia biasa Rasulullah SAW sebagai Muhammad sebagai manusia biasa dan utusan Allah yang membawa wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Dan wahyu yang mulia yang agung yang disampaikan ayat ini, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang pertama kali diikrarkan, disampaikan kepada mereka bahwa ilah yang kalian kalian sembah hanya satu, tunggal esa, itu Allah tabaraka wa taala. Wahid. Ya, faman kana yarju liqa rabbi, barang siapa ingin bertemu dengan Allah, liqa rabbi, ya, pada hari akhir nanti, maka dia beramal saleh. Fal ya'mal amalan salihan, hendaklah dia beramal saleh. Nah, amal soleh ini kan orang semua mengatakan ini amal baik. Nah, kembali lagi referensinya kemana amal soleh tersebut? Amal soleh itu mahibbullah wa yarallah. Apa-apa yang dicintai oleh Allah, apa-apa yang diridhoi oleh Allah, itulah amal soleh. Gak semuanya amal itu soleh. Ada amal toleh, amal yang menyimpang. Makanya amal soleh referensi jelas bagi kita. Kita beramal karena apa? Ya kan ada tuntunannya, ada Al-Qur'annya, ada sunnah. Ini patokan kita sebenarnya. Yang tadi itu, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Al-Qur'anul Karim yang mampu, yang bisa, yang paling cerdas, paling paham tentang Al-Qur'anul Karim siapa? Pasti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penafsir Al-Quranul Karim itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, yang mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seorang sahabat tanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kana khuluqahu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Orang sekarang bilang itu Al-Quran berjalan. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah cukup bagi kita kan sebenarnya kalau gini mau apa lagi? Allah telah merekomendasikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhlaknya beliau, istrinya yang paling paham. Kita kan gitu kan ya, yang paling paham tentang karakter kita, tentang pembawaan kita. Siapa? Pasti istri kita. Yang kita hidup bersama dia, kita tidur bersama dia. Dia tahu persis. Kita tahu karakter istri kita dan istri kita pun tahu karakter kita. Dan yang tahu persis tentang karakter Rasulullah SAW adalah istrinya Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling cintai oleh Rasulullah setelah Khadijah. Yang pertama kali yang Khadijah. Sering Rasulullah sebutkan nama Khadijah sampai datang adiknya Khadijah datang kepada Rasulullah SAW. Khadijah datang kepada dan satu dia wafat kan. Setelah wafat Khadijah baru Rasulullah menikah dengan Aisyah dengan lainnya. Nah, cemburunya Aisyah itu luar biasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat di sini bagaimana istri itu menjelaskan kepada kita bahwa akhlaknya suaminya adalah Al-Quranul Karim. Makanya jangan kita mengambil selain itu. Ini yang kita katakan tadi, yuha ilayya annama faman kana yarju liqa rabbi. Barang siapa yang ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya ketemu dengan Allah Azza wa Jalla, melihat wajhullah. Dan orang yang bisa melihat wajhullah itu hanya orang ahlu surga. Ahlu surga itu disingkatkan wajah Allah tabaraka wa taala, nikmat yang terbesar. Kala nikmat surga ketika Allah menyingkapkan wajahnya Allah tabaraka wa taala. Ini hak benar adanya. Berapa ayat Al-Quran jelaskan masalah kayak gini. Dan yang terakhir Allah katakan di sini apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbi, dan jangan dia mensekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, murnikan tauhid kita, murnikan tauhid la ilaha illallah kita, dan murnikan Muhammad Rasulullah sebagai utusan dan sebagai manusia biasa dan sebagai hamba Allah dan sebagai utusan Allah tabaraka wa taala. Barulah kita akan ketemu dengan Allah di surganya Allah tabaraka wa taala ketika orang bersih dari kesyirikan. Bersih dari kalimat yang menodai kalimat la ilaha illallah.
yang bisa merusak kalimat tersebut dan bisa merusak kalimat Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 6 lewat ini. Kita sambung pada pekan bulan depan nanti insyaallah. Ya, masalah masih tentang rukun dari kalimat yang kedua, yaitu Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Ada waktu mungkin untuk diskusi, mungkin ada yang bertanya atau yang mana, silakan. Ya. Ya, betul. Ya, Allah telah menakdirkan kepada manusia bahwa manusia itu tempat khotok wal isyan, tempat dia kekeliruan dan kesalahan. Nah, ketika salah, Al-Quran datang untuk meluruskannya. Jadi fungsi Al-Quranul Karim juga itu meluruskan apa yang telah dilakukannya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Kalau salah dibenarkan dengan Al-Quranul Karim. Nah, pelajaran bagi kita, ibrah bagi kita agar tidak mengikuti hal tersebut. Sebagaimana Allah telah menegur Rasulullah SAW untuk meluruskan, memurnikan, menyempurnakan akhlaknya itu dengan tidak ada lagi kesalahan, dengan Al-Quran diluruskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, turunnya ayat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini fungsinya yang utama sebenarnya. Makanya Rasulullah katakan itu, bu'istu liyutami makarimat akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bu'istu liyutami, untuk menyempurnakan. Ada sudah akhlak sebelumnya. Tapi akhlak ini belum tentu akhlak yang syar'i, yang ridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru Allah ridho ketika dia setiap akhlak yang kurang, setiap akhlak yang menyimpang, setiap akhlak yang salah diluruskan dengan Al-Quranul Karim turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada semua makhluk kita semua. Karena Al-Quran turun bukan hanya untuk orang Arab saja. Al-Quran itu kafatan linnas. Al-Quran itu semua manusia. Al-Quran bukan hanya untuk orang Arab saja. Bukannya para kaum orang Arab atau umat, tidak, semua manusia Al-Quranul Karim tersebut. Nah, fungsinya itu Al-Quranul Karim itu. Ya, kalau sempurna akhlaknya bukan manusia. Kalau manusia sempurna akhlaknya nggak salah, bukan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Maka dengan itu kesalahan itulah yang Allah luruskan dengan Al-Quranul Karim turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Ya, ibu-ibu dulu lah. Sayang ibu-ibu dulu. Silakan, Bu. Ya, bukan seiman maksudnya. Sama perempuan kan ya? Cuma dia bukan seiman. Dia orang non-muslim lah gitu ya. Ya, memang ini ada khilaf para ulama masalah kayak begini. Sampai aurat pun tidak boleh dipertontonkan kepada orang-orang bukan Islam. Ini karena masalahnya apa? Ketika kita aurat kita tersingkap, mereka itu bisa mengombarkan kepada orang lain. Ini masalah aurat. Masalah wudu yang membatalkan wudu itu ada kan keluar angin, keluar angin di dua lubang itu kan. Keluar angin, terus buang air besar, kemudian buang air kecil. Nah, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram jelas membatalkan wudu. Yang kedua, tadi itu masalah bersentuhan dengan sama jenis tapi beda agama. Nah, kalau kita aurat kita tidak tersingkap, kita berwudu, ya tempat yang tertutup, sehingga kita pakai aurat kita mereka nggak ada masalah karena itu nggak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu selama kita tertutup aurat kita dan tidak tersingkap oleh mereka. Kita berwudu sekarang kan ya di kamar mandi berwudu tertutup. Setelah berwudu segala macam kita pakai aurat. Tutuplah aurat kita kembali keluar. Ketemu dengan teman kita mungkin rekan kita. Ya mungkin saja kan yang rekan kantor kita kan teman atau tetangga kita misalnya. Dia sampaikan, Bu, gimana kabarnya? Dia salaman. Kita punya wudu loh, ini mau ke masjid misalnya. Ketemu sama dia di jalan. Bu, bagaimana kabarnya, Bu?
Kita nolak, kamu kafir, nggak mungkin seperti itu kan ya. Tetap selamanya mereka. Itu tidak membatalkan wudu karena tadi itu bahwa tidak tersingkapnya aurat kita dan wudu kita tidak batal karena walaupun mereka orang-orang kafir, yang kafirnya mereka itu yang Allah katakan dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Taubah, innamal musyrikuna najisun. Orang musyrik adalah najis. Nah, najisnya apa? Maksud najis di sini. Najis yang di sini adalah hati mereka berbuat syirik kepada Allah, itulah najisnya mereka. Yang kedua, najisnya mereka itu orang-orang wanita non-muslim itu tidak pernah bersih. Nggak pernah mandi bersih. Nggak kena haid mereka. Haid biasa aja nggak pernah mandi. Kalau kita kan ada kan ya. Kita haid, wanita haid. Misalnya anak kita haid, kalau istri kita haid. Ya, dia ada waktunya. 7 hari dia nggak boleh sholat. Ya, setelah itu dia berwudu kembali untuk suci bersih. Nah, orang-orang kafir seperti gini nggak ada seperti nggak ada aturan seperti gini mereka. Tetap dia kotor, tetap dia najis, baik secara fisiknya maupun secara hatinya. Hakikatnya najisnya itu dua-duanya bagi orang-orang kafir. Nah, inilah dasar para ulama juga yang menjelaskan pada kita bahwa membatalkan wudu ketika ketemu dengan orang, ketika bersentuhan atau salaman orang-orang non muslim. Dua pendapat. Satu membatalkan wudu, yang pertama tidak membatalkan wudu, yang kedua membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab mana yang kuat di sini, tapi saya lebih cenderung mengatakan bahwa ketika ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita tentang innamal musyrikuna najisun, bahwa orang musyrik itu najis, najisnya mereka itu seluruh anggota tubuhnya mereka najis karena tidak pernah bersih. Oleh karena itu bersentuhan dengan kita orang najis pun tidak boleh. Ini pendapat yang kuat sebenarnya. Walaupun kita hargai pendapat lain. Pendapat lain mengatakan nggak membatalkan wudu. Karena yang najis itu kita senaman dan dia fisiknya nggak najis, tapi pada dasarnya kalau kita lihat kehidupan mereka tidak pernah bersih kan ya, nggak pernah mandi bersih, berhubungan suami istri nggak pernah mandi bersih, kena haid, kena nifas, nggak kenal mereka semua itu. Inilah najisnya mereka di sini. Maka lebih selamatnya Bu, tahan diri untuk tidak bersentuhan dengan orang-orang non muslim agar wudu kita nggak batal. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bu ya. Jadi silakan Ibu pilih yang mana. Saya nggak bisa mengatakan, yang ini, yang tidak. Dua-duanya berdaya yang sama. Tapi lebih selamatnya untuk menjaga kebersihan kita, kesucian kita, maka jagalah. Jangan sampai tersentuh karena barang najis yang kita kan tempat membatalkan wudu. Kencing misalnya, kencing anak kita, kena badan kita. Kan kotor itu, kan najis kencing itu. Harus dibersihkan. Nah, bagaimana kalau najis itu kena badan kita? Nah, panjang ceritanya secara fikih. Wallahu a'lam bishawab. Tadi satu Bapak, silakan, Pak. Saya juga sama, Pak. Sama dengan saya juga sama, terbatas juga. Nggak ada yang lebih, Pak. Ya, ya, makasih Pak, Masya Allah nih. Kita selawatan boleh, yang paling bagus selawat dalam sholat. Bapak sholat selawat nggak? Selawat kan ya pasti. Ketika kita sujud terakhir, tahiyat terakhir, baik 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat, pasti ada selawat di dalamnya. Semakin banyak orang sholat, semakin banyak selawatnya. Nah, selawatnya nggak usah kita berjamaah untuk selawat, sendiri-sendiri aja kita selawat. Ngapain banyak harus kita kumpul dulu, selawat di sini, buat apa? Justru yang paling bagus adalah selawat kita sendiri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis 7 macam manusia yang dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. La yazillu, enggak ada naungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya orang-orang yang zikrullah fafadat aina, dia dalam kesendiriannya berzikir kepada Allah, ingat Allah Subhanahu wa taala sampai berlinang air matanya. Salah satunya selawat, itu zikir.
Allah perintahkan kepada kita untuk bersalawat, bukan tidak perintah. Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Sebelum diperintahkan kepada orang beriman, Allah perintahkan dulu kepada manusia, dirinya dulu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya. Sebelum Allah perintahkan kepada orang beriman, Allah dulu dan malaikatnya berselawat pada Rasulullah. Barulah kita perintahkan salawat hai orang-orang beriman untuk para rasul kalian. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi perintah Allah jangan diselewengkan. Yang paling bagus sendiri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, di jalan kah, di mobil kah, dimanapun, tidak perlu harus dikondisikan seperti itu. Ini masalahnya ketika dikondisikan, lain hal itu kalau gitu. Wah, muncul macam-macam dari situ. Nah, ini yang pertama. Yang kedua masalah yasinan. Betul. Kita karena Al-Qur'anul Karim bukan hanya yasin saja gitu loh. Kenapa nggak baca 30 juz Al-Qur'anul Karim? Hari ini juz pertama, kedua, ketiga, terus ulang lagi begitu. Tidak hanya yasin, Pak, ya dibaca. Nah, ini masalah yang pada kaum muslimin kita lihat hanya mengkultuskan satu surah yang dalilnya pun masih dipermasalahkan. Oleh karena itu, lebih bagus bagi kita baca Al-Qur'an Karim dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus Al-Imran, terus sampai An-Nas, ulang kembali. Itu lebih bagus, itu lebih mulia. Itu lebih agung insya Allah. Karena kita baca adalah kalamullah secara totalitas. Tidak mengkhususkan, memang ada ayat tertentu, surat tertentu yang pada waktu tertentu, hari tertentu. Contohnya hari Jumat. Kita dianjurkan baca surat Al-Kahfi misalnya. Memang dianjurkan. Dikhususkan hari Jumat. Kan Jumat panjang. Jumat kan 24 jam. Kan ya mulai maghrib masuk sampai menjelang maghrib. Itu 24 jam hari Jumat itu. Bisa baca Al-Kahfi, tambah yang lain-lainnya boleh silakan. Nah, ada memang surat-surat tertentu yang dikhususkan kita baca pada hari-hari tertentu. Iya, ada. Tapi bukan Yasin. Apalagi Yasinan. Kalau pakai ayat an di belakangnya, pasti itu namanya berkelompok. Pasti itu namanya rame-rame. Gotong royong istilahnya. Tidak seperti itu. Bacalah Al-Qur'an Karim semampu kita dan semampu kita baca, dan bacalah yang Allah katakan, ya wazkurullah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala fi nafsika tadarru' wa khufiyah wa dunal jahri minal qaul. Berzikirlah kepada Allah dengan rendah dirimu pada Allah, dengan tadarru' wa khufiyah, rasa takut pada Allah, wa dunal jahri minal qaul. Jangan kalian mengeraskan suara kalian ketika kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salawat itu zikir. Baca Al-Qur'an itu zikir. Itu perintah Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ barangkali ya, sudah jam 6:15 ini. Sudah banyak waktu kita ambil. Mudah-mudahan ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagian Rasulullah memohon kepada Allah Azza wa Jalla setiap paginya, setiap subuhnya, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah tabaraka wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, curahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang halal dan thayyiba, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang makbulah, amal yang kau terima jadi amal soleh, amal pemberat di dunia akhir nanti. Demikian pula Rasulullah SAW berdoa, mohon berlindung kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Min qalbi la yakhsha, dari hati yang enggak pernah takut kepadamu. Min nafsi la tasbah, dari jiwa yang enggak pernah puas. Berdoa la yustajabulah, dari doa yang enggak dijabah olehmu. Amin amin ya rabbal alamin. Walafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.